Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajmain. Salam santun ukhuwah Islamiyah. Salam sejahtera untuk semua para sahabat dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, dan diberikan kesehatan lahir batin dan juga kelancaran aktivitas serta keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kepada saya kembali untuk menyapa para sahabat, dan tentunya dalam perkongsian ataupun tema yang sama, yang ini berkongsi tentang pengalaman hidup, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan iman Islamnya, dan semoga makin baik ke depannya insya Allah. Untuk kali ini saya ingin berbagi pengalaman yang berkaitan dengan cadar ataupun niqab. Jadi saya memakai niqab ini ada sejarahnya. Jadi tidak hanya sekedar memakai niqab, tapi juga ada kenangan tersendiri. Jadi ketika saya remaja, saya pernah berteman atau bersahabat dengan seorang muslimah, namun berbeda organisasi, tidak satu organisasi. Dan saya dari keluarga saya, walaupun saya sendiri adalah dari orang NU, Nahdlatul Ulama. Di samping saya aktif dalam pengajian, kajian ilmu di bawah bimbingan Bapak Kiai Haji Bapak Hambali, juga putranya yaitu Bapak Kiai Nasihuddin dari Panggel, Kebumen. Karena saya sendiri lahir dari kota Kebumen, jadi saya alhamdulillah Allah beri petunjuk untuk menuntut ilmu melalui beliau Bapak Kiai Hambali. Akan tetapi di samping itu saya juga bersosialisasi dengan masyarakat, dan saya juga bersahabat dekat dengan seorang muslimah dari organisasi Muhammadiyah, karena kebetulan kami pernah satu lingkup, kami berteman akrab, dan tiap hari kami berangkat bersama ke TPQ Al-Mukarramah, TPQ Al-Fat ya, Al-Fat Kebumen. Dan awalnya kami bertemu ketika kami sama-sama sedang melaksanakan ujian qiraati oleh bawah bimbingan Bapak Kiai Dahlan dari Semarang. Jadi waktu itu adalah ujian nasional, karena saya pernah mengikuti ujian lokal tidak lulus, dan akhirnya saya tetap berusaha untuk mengikuti ujian tersebut. Dan tentunya banyak sekali hambatan, rintangan ataupun ujian. Bahkan saya hampir saja saya
putus asa karena dari ujian lokal saya kok nggak lulus, dan saya pun tetap berjuang, tetap berusaha, minta mohon sama Allah diberi kekuatan agar saya mampu melaksanakan ujian tersebut dengan baik. Dan alhamdulillah ketika kami melaksanakan ujian semuanya berjalan dengan lancar, dan ketika kami sudah keluar dari dari ujian tersebut dan selesai, saya bertemu dengan sahabat saya dan kami berteman baik. Dan di samping walaupun saya seorang warga dari organisasi NU, saya juga kadang mengikuti acara seminar dari kemuhammadiyahan. Dan niat saya adalah saya akan belajar apapun selagi itu baik, dan keyakinan itu adalah hak kita masing-masing. Jadi kita juga perlu sahabat yang bisa memahami kita walaupun berbeda organisasi. Jadi bagi saya adalah kenyamanan. Dan alhamdulillah kami selalu berangkat bersama-sama ke TBG, sehingga ya kami bersahabat dekat, saling bersilaturahim, dan alhamdulillah sekarang sudah menikah, dan alhamdulillah dikaruniai zuriyat. Dan ketika saya mengikuti seminar kemuhammadiyahan, saya tertarik dengan pakaian mereka. Karena apa? Yang saya lihat itu pakaian mereka sangat sopan, dan pakaian mereka sangat dipandang itu sejuk, nyaman. Pakaiannya itu tidak sempit, longgar, ataupun syar'i ya, istilah syariatnya adalah syar'i, ataupun pakaiannya tidak tidak menonjolkan diri ya. Dan dari kebanyakan dari mereka itu banyak yang memakai cadar, dan ketika saya melihat mereka memakai cadar, kok hati saya kayak jatuh cinta gitu, kayak ya Allah, cantik sekali. Maksudnya cantik di sini adalah dipandang itu terasa nyaman gitu, rasa sejuk. Jadi dalam hati saya, ya Allah, apakah saya mungkin memakai pakaian seperti mereka? Nah, sedangkan saya itu terlahir dari orang awam, dan lingkungannya tidak dalam artian mungkin kalau saya memakai cadar kurang sesuai gitu. Walaupun semua itu adalah hak kita sendiri, hak kita masing-masing. Dan saya ya dari pertemanan saya dengan teman saya itu, saya mendapat banyak ilmu, terutama dalam berpakaian. Sehingga saya memakai pakaian yang longgar, jilbabnya pun longgar, jilbabnya syar'i. Dan dalam berjilbab pun saya mulai tahapan. Jadi saya ada keinginan untuk memakai jilbab itu ketika waktu SMP, namun waktu itu di SMP belum diperbolehkan, sehingga saya belajar sedikit demi sedikit ketika saya duduk di bangku semea. Saya awalnya memakai rok pendek, terus kaos panjang, terus pakai jilbab. Awalnya masih dimasukkan bajunya, lama-lama rasa malu itu keluar sedikit demi sedikit ya, sesuai usaha kita. Alhamdulillah lama-lama saya menjahit baju, dengan bajunya saya keluarkan walaupun masih pakai rok. Dan alhamdulillah lama-lama saya juga menjahit baju rok panjang. Nah, alhamdulillah sedikit
ya menyempurnakan ya, walaupun belum sempurna. Dan tentu saja kita sebagai wanita muslimah harus diimbangi juga dengan menuntut ilmu, karena ciri wanita muslimah seorang mujahid itu ya cinta akan ilmu, dan dicintai, insya Allah akan dicintai oleh guru dan mendapat berkah dari seorang guru. Jadi belum dikatakan sebagai seorang muslimah sejati kalau belum mencintai ilmu. Jadi mohon maaf ya, saya ingin meluruskan dengan sadar ya, karena alhamdulillah saya sangat bangga kepada muslimah ya, muslimah Indonesia sekarang sudah banyak yang memakai cadar. Alhamdulillah, jilbab itu sudah sudah menjadi pakaian wanita muslimah. Jadi walaupun mungkin ada yang sempurna, ada yang tidak, bagi saya adalah yang penting adalah usaha, karena Allah hanya melihat usaha dan berusaha untuk menuntut ilmu. Jadi jangan sampai kita hanya menonjolkan cadar kita saja. Jadi jangan hanya malu di hadapan manusia. Kalau kita masih malu di hadapan manusia, maka tidak akan bernilai pahala. Karena apa? Hanya ingin mendapatkan pujian, sementara di belakang tidak mau memperbaiki diri ya. Tidak memperbanyak zikir, aktif dalam keagamaan, aktif dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Karena itu Nabi juga mengajarkan demikian kepada Sayyidatina Fatimah Asy'ariyah. Jadi tidak hanya bercadar saja, menonjolkan cadar itu cantik, cadar itu kelihatan anggun. Jadi jangan hanya membangun luaran saja, karena kita sebagai wanita muslimah juga dituntut untuk menjadi seorang muslimah yang seutuhnya. Jadi jangan hanya setengah-setengah. Jadi jangan hanya mengikuti tren, dan tetap ada jalur yang benar, dan artian tidak berlebihan. Artinya ya kita jangan akhirnya nanti yang timbul adalah penilaian yang mungkin tidak diinginkan oleh kita. Dan hendaknya kalau kita sudah mengambil keputusan untuk memakai cadar, hendaklah diikuti juga dengan amalan-amalan lain. Jadi jadi kita jangan hanya terlihat baik di mata manusia, tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah saya mengkaji, mendalami itu, ternyata kenapa orang terasa ketika orang memakai cadar orang tidak suka, mungkin timbul seperti itu. Mungkin ketika dia memakai niqab, memakai cadar, tidak bersosialisasi, jadi mereka tidak mengenal, tidak memberikan manfaat, dan timbul rasa saling curiga, karena sering kita menjumpai atau benar-benar ini menjadi kenyataan. Jadi yang menjadi pelaku pemboman, pelaku pembunuh diri itu kok orang yang bercadar. Artinya seolah-olah Islam itu kejam, soal itu adalah agama yang sangat sangat keras gitu. Padahal Islam itu kan rahmatan lil alamin. Jadi di samping Islam itu harus bisa berdiri di tengah-tengah orang muslim, kita juga harus berdiri di tengah-tengah orang non muslim. Jadi intinya apa? Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke bumi itu juga sebagai petunjuk. Jadi
TV, jadi kita dengarkan dulu sebentar. Kita lanjut lagi ya. Mohon maaf tadi azan di TV, sebenarnya belum waktunya, tapi ada azan saya berhenti sebentar. Kita lanjutkan ya. Saya mohon kepada semua sahabatku, jangan ada prasangka tentang cadar saya, karena saya hanya berusaha mengamalkan dan saya berusaha untuk meluruskan. Jadi ini tujuan saya kenapa saya memakai cadar, karena bagi saya cadar juga jadi permasalahan untuk di zaman kini ya. Jadi banyak ya, alhamdulillah saya syukuri wanita muslimah sudah pakai cadar, tapi saya ingin meluruskan bagaimana kita dalam bercadar agar tidak menimbulkan fitnah ataupun prasangka, ataupun kita mampu menjadi muslimah yang seutuhnya. Nah, untuk yang kedua saya ingin mengklarifikasi ya tentang keberadaan saya di YouTube ini. Jadi sekali lagi, saya bukan seorang YouTuber, jadi saya tidak akan sibuk dengan hal-hal seperti itu. Jadi intinya saya menyampaikan kebenaran dan semoga mampu diambil pelajarannya dan semoga menambah kedewasaan kita, karena semua itu adalah tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kayak kemarin waktu saya membuat video short ya, alhamdulillah awal-awalnya diterima ya. Alhamdulillah saya bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada sahabatku semua, dan semoga ada kesan di dalamnya, artinya menumbuhkan iman, artinya menambah dewasa kita. Jadi bukan hanya sekedar untuk menghibur, tetapi mampu diambil pelajarannya, kisah hidup almarhum Guntur. Nah, saya memang di situ saya melampirkan status-status beliau ataupun postingan-postingan beliau sewaktu beliau masih hidup. Jadi ingin menyampaikan kebenaran ataupun ingin meneruskan perjuangan beliau, bahwa semua itu adalah merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika tiba-tiba kenapa orang tidak menyukai ataupun tidak ada keinginan untuk menonton lagi, saya pun tidak merasa keberatan, karena memang yang penting adalah saya menyampaikan kebenaran dan memberikan bukti-bukti. Jadi setelah itu terpulang kepada para sahabat semua. Jadi saya tidak terlalu berambisi untuk menjadi seorang YouTuber. Bagi saya adalah saya menyampaikan amanah almarhum, dan saya ingin membalas apa yang sudah beliau lakukan, karena Allah juga maha membalas, dan saya ingin meneruskan perjuangan beliau dan mengangkat kisah beliau agar supaya para sahabat semua mampu mengambil pelajarannya, bahwa cinta itu bukan sekedar kata, akan tetapi cinta itu adalah luahan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibarengi dengan keistiqomahan. Karena menurut ulama, orang yang istiqomah itu, keistiqomahan seseorang itu lebih baik dari 1000 karomah. Justru karena keistiqomahannya dengan ikhlas, pada akhirnya akan membuahkan hasil ataupun Allah ridho. Dan kita belajar juga dari
ulama-ulama terdahulu, yaitu Syekh Abdurrahman Badat Habania, seorang wali. Jadi beliau mendapatkan karomah, keramat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya dimakbulkan dan diberikan keajaiban-keajaiban. Itu karena apa? Beliau sabar menghadapi istrinya yang cerewet. Jadi bertawasul kepada istrinya yang cerewet. Jadi lantaran beliau sabar menghadapi istrinya, sehingga beliau diberikan keramat. Jadi menjadi seorang wali, dikenal sebagai seorang wali. Jadi banyak orang bertawasul pada beliau karena apa? Dia seorang wali, seorang penyabar yang istiqomah. Jadi kita jangan kecil hati kalau kita disakiti, kita dihianati, kebaikan kita tidak dibalas. Itu malah kesempatan kita untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berkecil hati, kenapa kok orang dulu kok berbaik dengan saya, kemudian tiba-tiba berubah membenci kita. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita intinya tidak boleh merendahkan siapapun, karena kita tidak tahu orang tersebut siapa sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk almarhum Guntur Prasojo. Jadi saya awalnya berprasangka ya, karena melihat dari fisik ya, kelihatannya beliau seorang yang menyeramkan, padahal beliau seorang yang sangat penyabar. Bahkan saya ketika membaca luahan-luahan beliau, saya dibuat baper sendiri, sampai kadang-kadang menangis gitu. Dan mungkin beliau, Allah itu menghendaki beliau hidup. Beliau adalah seorang laki-laki yang soleh, penyayang pada istrinya, karena beliau bisa bersabar ketika mencintai seseorang, walaupun kelihatannya gak dibalas, didiamkan, tapi beliau tetap istiqomah di hadapan Allah, tetap istiqomah mengikuti apa-apa yang baik tanpa merendahkan seorang, sehingga otomatis semua berbalik kepada dia sendiri, dan Allah menggerakkan hati saya, dan saya dibuka mata batin saya melihat siapa sebenarnya almarhum Guntur melalui adik kandungnya. Dan saya juga, karena sebagai wujud penyesalan saya ataupun untuk memperbaiki diri saya membuat satu album sebagai kenangan, dan semua ada pesan-pesan almarhum dari adiknya. Dan di sini nanti insya Allah kalau ada waktu saya akan membacakannya. Dan sekali lagi saya hanya menyampaikan, percaya atau tidak itu adalah para sahabat semua. Dan harapan saya dengan pengalaman hidup saya dan diangkatnya kisah almarhum Guntur bisa menambah ilmu, iman, dan menjadikan ibadah kita lebih mantap, lebih istiqomah. Jadi artinya kita belajar bersama, dan semoga dengan berkongsian kita selama ini juga menambah rasa dewasa kita, terutama dalam menghadapi berbagai macam masalah hidup kita. Jadi semoga lebih baik ke depannya. Dan dari saya cukup sekian, insyaallah di lain waktu kita sambung kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.